in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's get some. Kita sudah mulai berkecimpung di dunia digitalisasi seperti itu. Beberapa kegiatan memang kami memakai fasilitas dengan internet, komputer seperti itu, proyektor, TV, ya, itu. Semakin kesini dengan berubahnya kurikulum, kami juga menyesuaikan. Awalnya dulu kami masih di sentra, itu kami malah punya satu sentra yang khusus untuk IT. Jadi ada di ruang B sana, di ruang B4 itu kita siapkan ada namanya Magic Board seperti itu. Nah, karena berubah kurikulum, kami udah nggak lagi pakai program sentra, jadi kami sekarang ini kan di project based learning. Kami pakai internet itu kebutuhan sehari-hari. Setiap kelas, bahkan anak-anak sudah menggunakannya sendiri. Mengoperasikan sendiri ya, mengoperasikan sendiri dari komputer, internet. Mereka mencari materi pembahasannya untuk proyek mereka, sampai HP kami mereka juga akses. Jadi kalau mereka kesusahan atau perlu sesuatu untuk menunjang proyek mereka, mereka mencari Bunda izin mau pinjam HP, mau lihat tutorial cara membuat apa yang mereka mau kerjakan untuk kebutuhan proyeknya. Seperti itu sih. Penting gitu pembelajaran digitalisasi untuk anak-anak di era sekarang. Ya, sama seperti yang disampaikan Bunda Rini tadi. Jadi anak-anak udah memang dengan hal-hal teknologi itu memang sudah hari-hari dia lakukan itu sebagai inspirasi dalam membuat proyek gitu. Seperti pada saat dia mau merencanakan mau penambahan apa untuk di proyeknya, tapi dia belum tahu cara membuatnya bagaimana. Bisa dia gunakan di komputer depan ini. Bahkan ada beberapa anak yang sudah paham cara mencari di Google, di Pinterest, itu sudah paham. Mungkin memang di rumah memang sudah punya kan gitu. Sampai ada anak yang minta ajarin bagaimana caranya ngeprint. Nah, seperti itu. Untuk HP kita, bahkan laptop kita pun dia pinjam untuk gunakan inspirasi tutorial tadi, terus nonton video inspirasi sebelum kita memulai materi. Adakah perubahan kualitas layanan pembelajaran setelah menerapkan digitalisasi? Bisa terlihat dari yang kelasnya Bunda Win ini, ada anak yang nggak bisa apa Bunda waktu itu mau buat ini dia itu buka dari tutorial dia buka sendiri cara membuat lebahnya ini. Ada ya pinjam sama Bunda Win HP-nya Bunda Win, mau buat lebah bagaimana, dan dia ini itu caranya. Bunda Win cerita itu sedikit berapa detik dia stop, baru dia kerjakan. Kalau sudah selesai dia nyalakan lagi, jadi begitu. Jadi terbentuk tekniknya mereka itu jalan, ya kan, pemikirannya, kognitifnya jalan, jadi semuanya. Akhirnya bisa buat deh. Tambahan lagi, seberapa efektifnya ya penggunaan teknologi? Karena kan kita sekarang ini kan pembelajarannya bukan berpusat pada guru ya. Kita juga memberikan kesempatan anak-anak untuk memilih dirinya itu tuh mau membuat lebahnya dengan cara apa, menggunakan apa gitu kan. Kalau kita misalnya cari tuh searching di
Google gitu kan, searching di YouTube gitu. Kan banyak tuh pilihan-pilihannya, misalnya cara membuat lebah. Ada yang bikinnya dari botol, ada yang bikinnya dari kertas, ada yang bikinnya dari ini. Kan kita nggak mungkin untuk mengarahkan anak-anak bikinnya dari botol ya, langsung nggak mungkin gitu. Jadi dari anak-anak yang mencari sendiri inspirasinya di Google itu gitu, di YouTube itu dia sendiri cari inspirasi. Aku mau yang ini bunda. Oke, kalau kamu mau yang itu berarti apa yang dibutuhkan. Jadi dia yang mencari tahu sendiri gitu. Jadi bukan berpusat kita yang menentukan apa keinginan anak, tapi dari anak itu yang menentukan pilihan dia membuat dalam penambahan proyek itu. Anak di TK ini berarti excited gitu sama pembelajaran digitalisasi. Mau ikut namanya TK ya, ini mau coba dong cari ini juga sendiri gitu. Biasanya pinjem bunda handphonenya, dilihatkan ada yang belum bisa baca tapi dia bisa udah searching dari gambar itu kan udah dapat yang ini, dapat ini seperti itu. Jadi istilahnya udah sangat terbiasa sih anak-anak di sini kayak digitalisasi gitu deh. Dari situ mereka kan juga belajar betul ya. Bunda, bagaimana ketik kata bunga matahari? Keasarannya muncul di situ jadinya. Responnya orang tua sih senang ya, karena anaknya tahu banyak gitu. Jadi luas pengetahuannya, lebih luas seperti itu. Anaknya ya tadi tuh berubah dari yang nggak tahu bisa tahu. Terus bangga, iya Kak Bunda, misalnya kita raporkan kan, iya kita laporkan, dia mencari taunya lewat internet, membuatnya lewat tutorial internet seperti itu. Jadi guru di sini ya kami fasilitator seperti itu. Jadi mereka yang berkembang kayak gitu kan orang tua kan seneng ya, bangga ya. Anak-anaknya tambah maju, ada kemajuan, ada perubahan. Udah kan ya, kalau kita guru TK ini kan biasanya kalau dulu selalu apa ya, biasanya kita membuat ya kerja kelompok, membuat media bermain itu dengan kerja kelompok, mencari ini, tapi dengan bantuan teknologi alhamdulillah terbantu banget ya. Istilahnya kita ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Tidak seperti yang di video mirip sekali, tidak seperti itu, tapi minimal ada lah gitu bantuan informasi itu menyiapkan ini. Pasti tahu ya, tidak semuanya pasti tahu. Contoh nih, ada anak saya yang dia excited dengan bendera negara-negara, sedangkan kita kan gurunya belum tidak hafal bendera asal ini itu bagaimana warna dan bentuknya itu kan kita nggak tahu gitu. Akhirnya kita mencari tahu dari situ, kita lihatkan, dan dia itu karena memang belum bisa membaca, belum bisa tahu ini kan mengetiknya itu tuh, terus kita ngajarinnya dengan cara ini voice ya. Dan dari situ dia tahu setiap kali mau mencari gambar inspirasi atau apa, dia dengan cara itu dia bicara akhirnya dapat gitu. Jadi akhirnya dia menggambarnya bendera dari negara mana dan melihat di Google atau di YouTube. Selain itu juga di luar pembelajaran kan memang sekarang sudah zamannya teknologi ya kakak-kakak. Jadi kayak kita iklan, terus itu kita kalau ada acara-acara besar kita harus melihat berapa ini nanti yang pesertanya, misalnya kita ada acara apa itu kan semua digitalisasi pakai Google Form seperti kayak gitu. Terus iklan-iklan di sosmed kami kan seperti itu. Terus komunikasi dengan orang tua kan juga sekarang kita pakai digital juga. Mempermudah sih, alhamdulillah. Jadi ini cara penggunaan komputer gitu. Kalau spesifiknya sih enggak. Kayak misalnya masuk ke ruang komputer, Betul, mengenal keyboard. Kami mengenalkan pada mereka ini loh namanya keyboard, tapi sambil mereka melakukannya seperti itu. Jadi enggak kelas khusus rame-rame itu enggak. Dalam melakukan digitalisasi
kendalanya satu, Jaringan. kalau jaringan itu saja. Terkadang kita pakai kuota sendiri juga deh, jaringan yang kadang kita ini hotspot jaringan, pokoknya intinya seperti itu. Kan teknologi memang begitu ya. Kalau lagi servernya down ya udah, di situ kita mulai agak gimana ya udah, tapi tetap nanti kalau misalnya sudah jaringannya bagus lagi ya switching lagi. Ada lagi tambahan, lain jaringan itu sudah nomor 1 Iya. ya. Biasanya Iya. kalau ada iklan yang harus kita monitor ya. Benar. Kita akan sometimes kan iklannya di luar dari age-nya mereka, usia mereka gitu. Jadi kalau ketangkep mereka bertanya ya kami yang harus menjelaskan seperti itu ya kan. Jaringan, Layar handphone lah, kan kadang kita kalau misalnya dia mau ini kan kekecilan, bunda maunya besar. Terus ini 12 anak ya, kami semua nih masing-masing dititipin amanah 12, ada yang 11 gitu kan. Ya itu mau cepat duluan ya, ini dengan terbatasnya layar seperti ini kan dek gitu loh. Kalau magic board di sana mungkin bisa lebih luas ya, seandainya ini kan bisa diakalin, diakalin, kan? betul. Hari ini si ini dulu Siapa, gitu, betul. atau bergantian nanti ada yang di komputer, Betul, boleh pakai. ada yang di laptop, kan kita punya laptop, punya HP Betul, sama komputer. komputer. 3 itu yang kita manfaatin setiap hari untuk bergantian dalam satu kelas gitu. Make a hard and bizarre.